Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6271 sampai bab 6280. Setelah 1 jam, Steve, yang penuh dengan anggur dan makanan, merasa pusing. Memang benar dia banyak minum, tapi untungnya dia punya kapasitas minum yang baik, dan banyak bicara. Jadi dia masih relatif sadar. Charlie melihat Steve hanya bisa bersandar di sandaran kursi dengan perutnya setelah makan begitu banyak. Jadi dia bertanya sambil tersenyum, "Steve, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu perlu memesan lebih banyak hidangan?" Steve melambaikan tangannya tangan cepat, berkata dengan sedikit mabuk dan tersenyum. Tidak perlu. Tidak perlu. Tuan Wade, saya kenyang. Sudah lama sekali saya tidak makan begitu banyak makanan dan minum begitu banyak anggur. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Sekarang kita hampir makan. Ayo pergi dan berbisnis. Beritahu anak buahmu bahwa kamu di sini untuk menyusul kami dan minta mereka menunggu di tempat parkir. Saya akan membawa Anda melalui pintu belakang ke tempat yang saya katakan. Karena Steve sedikit mabuk, pemikiran otaknya tidak lagi berhati-hati seperti sebelumnya. Sebaliknya, dengan statusnya, jika Charlie ingin meninggalkan anak buahnya dan membawanya ke tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya, dia pasti akan memberitahu penasihat keamanan terlebih dahulu. Namun, alkohol memang mempengaruhi penilaian orang. Dia hampir tidak banyak berpikir, dan langsung berkata dengan riang, Oke, Tuan Wade, saya akan memberitahu mereka sekarang juga." Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan membuat sebuah panggilan. Begitu telepon masuk, tanpa menunggu pihak lain berbicara, dia langsung berkata, Kalian semua menunggu di tempat parkir dan jangan berkeliaran. Saya masih harus mengejar ketinggalan dengan Tuan Wade." Ketika pihak lain mendengar ini, dia jelas sudah bersemangat. Ketika dia mabuk, dia tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu. Jadi dia berkata dengan hormat, "Baiklah Tuan, kami selalu di sini. Jika terjadi sesuatu, harap beritahu kami kapan saja." Steve berkata oke dan langsung menutup telepon. Kemudian, dia berkata kepada Charlie, "Ya, Tuan Wade, ayo pergi." "Ayo pergi." Charlie mengangguk, berdiri, dan berkata kepada Albert, "Albert, bantu Steve." Albert buru-buru berkata, "Baiklah, Tuan Wade, serahkan padaku." Setelah mengatakan itu, dia segera mendatangi Steve, mengambil salah satu lengannya, dan membawanya keluar dari ruangan. Di pintu belakang Heaven Spring, sebuah kendaraan komersial dengan baris kedua dan ketiga berwarna hitam telah menyalakan mesinnya dan sedang menunggu. Menurut rutinitas normal pengawal Steve, mereka harus memantau semua pintu masuk dan keluar Heaven Spring. Tapi kali ini situasinya agak istimewa. Semua orang ditinggalkan di tempat parkir depan. Jadi mereka tidak memantau apa yang terjadi di pintu belakang. Tidak tahu apapun tentang situasi di sana. Ketika Charlie dan mereka berempat tiba di mobil bisnis, pintu geser listrik di dua baris belakang tiba-tiba terbuka. Albert membawa Steve langsung ke dalam mobil dan pergi ke baris ketiga. Charlie dan Isaac mengikuti dari dekat mobil. Ketika pintu ditutup, Steve menemukan bahwa semua jendela di kendaraan komersial itu buram, dan terdapat sekat fisik antara dua baris belakang dan kabin pengemudi. Duduk di dalam mobil berarti dia dapat melihat semuanya dalam tampilan penuh. Tidak ada tanda-tanda apa yang terjadi di luar. Dia merasa sedikit terkejut dan bertanya pada Charlie, "Tuan Wade, mobil ini terlalu pribadi." Charlie tersenyum dan berkata, "Tempat yang ingin saya bawa Anda sangat rahasia. Tentu saja, saya harus lebih berhati-hati. Tapi jangan khawatir. Orang-orang Anda semua tahu bahwa Anda telah memasuki Heaven Spring. Jadi saya tidak bisa secara terang-terangan menyakiti Anda. Jadi, kemanapun saya membawa Anda,
Ikuti saja saya tanpa khawatir. Bagaimanapun juga setelah semua sudah selesai, aku akan membawamu kembali tanpa cedera. Kekhawatiran kecil di hati Steve menghilang seketika. Dan pada saat yang sama dia berpura-pura sangat acuh tak acuh dan tertawa keras. Saya tidak mengkhawatirkan Anda, Tuan Wade. Tolong bawa saya di sana. Aku tidak akan mengawasi dimanapun. Kendaraan niaga keluar melalui pintu belakang. Dan ada jalan lain yang mengarah langsung ke jalan di belakang Heaven Spring. Tidak akan ada pertemuan dengan anak buah Steve sama sekali. Kendaraan meninggalkan kota dan langsung menuju pinggiran kota terluar. Karena masalah kebisingan dan bau. Tempat-tempat seperti peternakan anjing ditempatkan agak jauh dari daerah pemukiman untuk menjamin keamanan yang memadai. Peternakan anjing Albert diam-diam telah ditingkatkan sejak tahun lalu. Dan sekarang pada dasarnya telah ditingkatkan. Setelah peningkatan area, fasilitas, keamanan dan privasi dari peternakan anjing yang ditingkatkan telah sangat ditingkatkan. Di antaranya, yang paling penting adalah keselamatan. Di bagian bawah tanah. Dalam kata-kata Albert, hukum tidak mengizinkan membesarkan Tyrannosaurus Rex. Jika tidak, bahkan jika 2 orang dibesarkan di sini, dunia luar tidak akan mengetahui berita apapun. Dalam perjalanan ke sini, rasa mabuk Steve sedikit mereda. Namun rasa takut di hatinya berbanding terbalik dengan mabuknya. Semakin sedikit mabuknya, ia semakin panik. Bertanya-tanya kemana Charlie akan membawanya. Setelah merasa cemas sepanjang perjalanan, kendaraan akhirnya melambat. Steve dapat mendengar suara pintu elektrik terbuka. Dari suara motor berjalan dan suara gesekan yang rendah, dia dapat mengetahui bahwa pintu tersebut pasti besar dan berat, yang membuat firasat buruknya semakin kuat. Begitu mobil masuk ke dalam gerbang, rasanya seperti ditusuk sebuah rumah anjing. Tiba-tiba di sekitar-sekitar terdengar gonggongan anjing silih berganti. Gonggongannya keras dan dalam, terdengar seperti jenis anjing besar. Hal ini membuat Steve semakin panik. Berpikir dalam hati, gerbang besi besar, anjing besar, kemana Charlie membawaku? Saat dia memikirkannya, mobil berhenti. Segera, pintu geser listrik di kedua sisi terbuka, dan isolasi suara pintu hilang. Suara gonggongan anjing seketika menjadi lebih keras. Steve segera melihat keluar dan menemukan bahwa dia berada di bawah gudang pabrik besar. Dikelilingi oleh kandang besi dengan luas 2 hingga 3 meter persegi. Hampir semuanya adalah anjing petarung berukuran besar. Steve memang orang yang paham tentang anjing. Lagi pula, orang Amerika adalah orang yang paling suka memelihara anjing di dunia. Dia juga orang kaya raya dan sangat mengenal semua jenis anjing. Dia hanya melirik ke pintu di kedua sisi dan mengenali jenis-jenis anjing. Ada Tibetan Mastiff, Pitbulls, Dogos, Tosa, Rottweiler, dan berbagai anjing terrier yang terlihat familiar namun tidak dapat dibedakan. Hal ini membuat Steve terlihat sedikit pucat, karena ia menemukan bahwa anjing-anjing di sini, tanpa kecuali, adalah anjing ganas dengan kemampuan bertarung yang kuat. Banyak ras juga dilarang di Amerika Serikat. Jika begitu banyak anjing yang dilepaskan bersama-sama, akan ada 8 stalon. Tidak bisa mengalahkannya juga. Saat ini, Charlie sudah keluar dari mobil terlebih dahulu dan melambai padanya di luar mobil. Ayo, Steve, kita di sini. Steve berjalan dengan hati-hati, melihat sekeliling. Dia bertanya pada Charlie dengan hati-hati. Tuan Charlie, sebenarnya tempat apa ini? Charlie berkata kepada Albert yang turun dari mobil. Ayo Albert, perkenalkan dirimu pada Steve. Albert berkata sambil tersenyum. Tuan Rothschild, ini peternakan anjing saya. Saya menjalankan sebagian besar ras anjing yang lebih agresif. Sebelum saya bekerja dengan Master Ye, saya mengandalkan anjing yang dibesarkan di peternakan ini untuk berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan anjing bawah tanah. Guna menghasilkan uang guna menghidupi keluarga saya. Kemudian, saya bekerja dengan Master Ye. Tujuannya di sini pada dasarnya bukan lagi untuk mencari keuntungan. Mendengar ini, Steve sedikit santai dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya Tuan Hong sayang memelihara begitu banyak anjing jika bukan untuk keuntungan. Saya suka anjing. Tidak sebanyak itu, Albert berkata dengan santai. Tujuan utama di sini adalah untuk menghadapi beberapa bajingan yang tidak patuh. Untuk menumbuhkan sifat berdarah anjing-anjing ini, saya harus selalu memberi mereka makan daging mentah di sini.
Seperti yang Anda tahu, anjing pada umumnya tidak pilih-pilih makanannya. Selama itu daging, apapun jenis dagingnya, ia akan seimbang. Steve hanya menghela nafas lega dan meminta Albert menyebutkannya lagi. Sebagai orang kedua di keluarga Rothschild, dia telah mengalami banyak pendarahan. Tetapi saat ini, dia berada di wilayah orang lain, dan bahkan tidak ada pengawal di sekitarnya. Mendengar apa yang dikatakan Albert lagi, dia terkejut, dan tentu saja sangat ketakutan. Albert menjadi tertarik saat ini, menunjuk ke arah anjing-anjing ganas ini, dan berkata kepada Steve, "Sudah kubilang, anjing-anjing ini sangat berguna." Saat dia berkata, dia dengan sengaja mendekati Steve dan berkata sambil tersenyum, "Kadang-kadang saya merasa cemas saat menonton film gangster yang dibuat oleh kalian orang Amerika. Ketika orang-orang itu saling menangkap anak buah satu sama lain dan meminta informasi, mereka terus memukuli mereka dengan tinju. Sambil memukuli mereka, mereka bertanya, 'Maukah Anda memberi tahu saya?' Jangan beritahu saya. Metodenya terlalu murahan. Faktanya, Anda hanya perlu mendapatkan beberapa anjing ini, membuat mereka kelaparan selama sehari, lalu menelanjangi pria yang akan diinterogasi itu dalam keadaan telanjang. Letakkan ember besi di tubuh bagian atas, dipakaikan helm sepeda motor, dan tubuh bagian bawah. Dia bahkan tidak memakai pakaian apapun dan dikurung bersama anjing-anjing ini. Selama dia tidak mengatakan yang sebenarnya, anjing-anjing itu akan menggigit semua kaki dan sengkangnya. Tetapi mereka tidak akan mati untuk sementara waktu. Menurutmu siapa yang bisa selamat dari metode ini?" Steve mengencangkan selangkangannya karena ketakutan dan berkata dengan gugup, "Tuan Hong benar-benar pandai dalam hal itu." Charlie yang berada di samping melihat bahwa dia sudah sedikit bingung. Dia tersenyum dan berkata, "Steve, kamu tidak perlu takut. Aku membawamu ke sini terutama untuk berkunjung. Tidak akan ada ancaman bagimu. Jadi jangan khawatir." Steve menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hatinya. "Bisakah kamu memberitahuku lebih awal lain kali?" Albert terkekeh, menunjuk ke pabrik tidak jauh dari sana, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Steve, lantai ini terutama untuk dilihat orang luar, menyenangkan. Faktanya, mereka semua ada di lantai bawah. Satu lantai di bawah." Steve menunjuk ke kakinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah masih ada lagi di bawah ini?" "Ya," Albert mengangguk dan berkata, "semuanya baru dibangun di bawah." Charlie juga tersenyum dan berkata, "Ya, Steve. Level yang lebih rendah lebih menyenangkan. Ayo kita pergi dan melihatnya bersama." "Baiklah. Baiklah." Melihat Charlie tidak menyakitinya, Steve tidak takut seperti sebelumnya. Meskipun dia tidak menyakitinya, Steve tidak mengerti mengapa Charlie mengajaknya mengunjungi peternakan anjing. Selama tidak ada ancaman padanya, dia hanya akan menyimpannya di dalam hatinya dan membiarkan para tamu menuruti keinginan mereka. Jadi, di bawah kepemimpinan Albert, sekelompok 4 orang berjalan menuju rumah di ujung gudang pabrik. Ayah dan anak Hawkins yang tercela dan berbahaya telah lama tinggal di sini. Putranya Walter selama ini mengandalkan cuci darah untuk mempertahankan hidupnya setelah gagal ginjal. Sementara lelaki tua itu di penjara, ia juga harus bertindak sebagai pengasuh anak. Ayah dan anak itu bisa dibilang cukup. Saat pertama kali masuk, ayah dan anak tersebut masih berharap orang-orang dari Hawkins atau bahkan keluarga Rothschild akan datang untuk menyelamatkan mereka. Namun setelah menunggu dan menunggu, senjata ajaib tersebut tidak datang dari langit. Sebaliknya, peternakan anjing Albert menjadi semakin tersembunyi dan kuat seiring dengan peningkatannya. Mereka perlahan-lahan menyerah pada fantasi yang tidak realistis ini dan hanya ingin bertahan hidup di sini. Saat ini, Walter baru saja menyelesaikan cuci darah dan terbaring lemah di ranjang rumah sakit, memakan bubur putih yang diberikan ayahnya. Jiro, tuan muda kedua dari keluarga Kobayashi yang bekerja di sini, sedang mendorong gerobak kecil dan bertanya, "Hei, Tuan Hawkins, tolong bawakan peralatan makan setelah Anda selesai makan." Ayah Walter yang sudah tua segera membawa peralatan makan tersebut ke pagar besi. Setelah Jiro datang, dia membuang peralatan makan tersebut ke tempat sampah plastik daur ulang. Saat Jiro hendak pergi, ayah Walter dengan cepat berkata, "Tuan Kobayashi, tunggu sebentar." Jiro bertanya kepadanya,
Apakah ada yang salah? Ayah Walter berkata dengan nada memohon. Tuan Kobayashi, besok adalah hari ulang tahun anak saya. Apakah Anda dapat meminta manajer untuk memesan kue untuknya? Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menambahkan, tidak harus yang besar, hanya cupi cake biasa. Dia belum makan kue untuk waktu yang lama. Walter di kasur rumah sakit juga menatap Jiro dengan penuh harap, berharap mendapatkan persetujuannya. Jiro terkekeh. Untuk bajingan yang licik dan keji seperti Walter, hidup saja sudah menyenangkan. Tapi dia masih ingin makan kue. Lebih mudah makan kotoran daripada ini. Ayah Walter berkata dengan ekspresi sangat malu. Tuan Kobayashi, Walter, telah membayar harga atas perilaku salahnya. Jadi jangan mempermalukan dia dengan serangan ini lagi. Jiro mengerutkan bibirnya. Jika Anda tidak membuat tuntutan yang tidak masuk akal, bagaimana saya bisa mempermalukan dia? Ayah Walter berargumen dengan wajah merah. Tapi bukankah kamu dikurung di sini karena kamu melakukan kesalahan? Terakhir kali Tuan Wade datang ke sini, dia tidak hanya memberi bir, tapi juga mengizinkan orang lain menyiapkan majalah porno untuk Anda. Anakku hanya menginginkan cupi cake bernilai beberapa dolar untuk ulang tahunnya. Apakah ini terlalu banyak untuk diminta? Jiro mencibir. Saya bisa mendapatkan bir dan majalah karena saya punya sikap yang baik dalam mengakui kesalahan saya dan telah bekerja keras. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda telah memberikan kontribusi? Bukan saja tidak ada kontribusi. Anak Anda yang tidak berguna juga mengonsumsi peralatan dialisis dan obat-obatan. Tuan Wade telah memberi Anda wajah tanpa meminta biaya pengobatan. Dan kamu masih ingin makan kue. Ayah Walter terdiam beberapa saat dan harus berkata, maaf, Tuan Kobayashi. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang terjadi saat itu. Jiro merasa dingin. Jangan bicara omong kosong seperti ini lagi di masa depan. Setelah mengatakan ini, dia mulai pergi. Pada saat yang sama, Charlie, Steve dan sekelompok 4 orang tiba di ruang bawah tanah. Begitu mereka memasuki aula, sebuah jalan rahasia terbuka muncul di sisi ruangan di dekat dinding. Seluruh jalan rahasia didesain dengan penutup atas yang dibalik secara elektrik. Penutup atas terbuat dari ubin lantai yang sama dengan ruangan dan dapat disejajarkan seluruhnya dengan celahnya. Ada juga sofa 3 dudukan dengan ukuran yang sama dengan penutup. Selama ubin lantai tertutup, jika Anda memindahkan sofa ke atas, itu akan sangat tersembunyi. Mereka berempat sampai di tangga jalan rahasia. Albert, yang memimpin jalan, tidak terburu-buru untuk turun. Dia berteriak, Jiro, Tuan Wade ada di sini. Cepat dan bersiap untuk menyambutnya. Jiro, yang baru saja memandangi ayah Walter yang dingin, sangat bersemangat ketika mendengar ini. Dia berteriak dengan keras. Tuan Wade, Tuan Rhodes, tunggu sebentar. Aku akan datang. Segera. Jiro Kobayashi berlari dari koridor yang tenggelam. Melihat Charlie dan Albert, dia sangat gembira dan membungkuk cepat untuk menyapa. Halo Tuan Wade. Halo Tuan Rhodes. Dan halo Tuan Cameron. Setelah mengatakan itu, Jiro melihat wajah asing Steve Rothschild, digabungkan dengan penampilan putih orang lain. Mau tak mau dia penasaran dengan identitas orang lain. Namun, Jiro masih mengetahui peraturan dengan baik. Dengan statusnya saat ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertanya. Dia berkata kepada Steve dengan sangat sopan, halo, Tuan. Steve menyadari bahwa nama pihak lain adalah orang Jepang juga penasaran dengan identitas pihak lain. Dia semakin penasaran dengan apa yang ada di baliknya. Melihat wajah Jiro memerah, Charlie bertanya sambil tersenyum. Jiro, bagaimana kabarmu tinggal di sini akhir-akhir ini? Baik sekali, Jiro berkata sambil tersenyum cerah. Semua orang sangat baik padaku. Semuanya baik-baik saja. Sekarang Jiro adalah setengah orang bebas di peternakan anjing. Kecuali dia tidak bisa keluar dari sini. Dia relatif bebas dalam aspek lain. Charlie menepuk bahu Jiro, menunjuk Steve dan berkata sambil tersenyum. Jiro, ini Tuan Steve Rothschild dari Amerika. Dia adalah tamu yang saya undang hari ini. Saya akan mengajaknya turun untuk berkunjung. Dan kamu akan menjelaskannya nanti. Ketika Jiro mendengar nama Rothschild, dia langsung terkejut dan terkejut. Keluarga Rothschild. Reputasi keluarga Rothschild sangat tinggi di Jepang. Di Jepang,
Tiga nama keluarga Inggris yang paling terkenal adalah MacArthur, Soros dan Rothschild. Tak perlu dikatakan lagi. MacArthur. Setelah kekalahan Jepang, Jenderal Bintang 5 ini menjadi penjajah de facto Jepang. Ia dijuluki Kaisar Jepang. Setelah berulang kali mempermalukan Kaisar Showa, ia tetap mendominasi Jepang. Akibatnya, ketika dia meninggalkan Jepang dengan cerutu di mulut, jutaan orang Jepang di dekatnya di jalan untuk mengucapkan selamat tinggal. Benar-benar membingungkan. Alasan Soros menjadi terkenal di Jepang adalah karena taktik yang kuat dari kakak laki-lakinya. Seorang raksasa keuangan yang sendirian memicu krisis Asia pada tahun 1997. Saat krisis keuangan, tembak saja yen 2 kali jika tidak ada yang salah. Jepang sudah lama menderita saat itu. Sekarang para pemuda Heisei yang sudah lama terbaring kadang-kadang akan minum terlalu banyak di izakaya dan membanting meja dengan marah dan berteriak jalan Hachiga. Jika bukan karena Soros, saya akan menjadi generasi kedua yang kaya sekarang. Bagaimana saya bisa direduksi menjadi bekerja di 711? Mengenai keluarga Rothschild, dalam pemikiran orang Jepang kontemporer, adalah eksistensi tingkat iblis yang nyata. Jepang telah dipanen oleh Amerika Serikat beberapa kali, dan bayangan keluarga Rothschild yang legendaris sangat diperlukan di balik layar. Soros hanya memegang pistol, datang dan mengambil banyak uang tunai dari kantong Jepang. Sedangkan keluarga Rothschild setara dengan tank militer AS dan merobohkan sebagian besar rumah Jepang setiap saat. Bahkan seorang anak berusia 3 tahun di Jepang pun tahu keluarga Rothschild adalah pemimpin dunia, keluarga pertama yang memang layak diterima. Jiro tidak mengerti mengapa Charlie membawa keluarga Rothschild ke sini. Apalagi yang akan dilakukan keluarga Rothschild di sini. Dalam keraguan, tiba-tiba muncul kilasan di pikiran. Dan dia berpikir dalam hati, sialan. Ketika ayah dan anak Hawkins pertama kali datang ke sini, mereka menyebut diri mereka kerabat keluarga Rothschild sepanjang hari. Mungkinkah ini Tuan Rothschild? Apakah datang ke sini untuk mengambil kembali? Melihat ekspresi Jiro berubah dari kebingungan menjadi kaget, Charlie berkata, "Jiro, apa yang kamu pikirkan di sana?" Jiro kembali sadar dan berkata dengan cepat, "Ini tidak ada, Tuan Wade. Tidak ada apa-apa." Setelah itu, dia dengan cepat berkata dengan penuh perhatian, "Tuan Wade, Tuan Rothschild, Tuan Rhodes, dan Tuan Cameron, jika kalian siap, ayo turun bersama." Charlie mengangguk. Lalu dia berkata, "Kamu yang memimpin jalan." Jiro membungkuk 90 derajat, lalu berbalik dan berjalan menuruni tangga. Charlie mengikuti. Saat dia berjalan turun, dia berbalik dan melambai ke Steve sambil tersenyum. "Ayo pergi. Ayo, Steve. Saya akan mengajak Anda bertemu 2 orang." "Bertemu seseorang?" Steve bertanya dengan heran. "Tuan Wade, siapa yang Anda ingin saya temui di sini?" Charlie tersenyum dan berkata, "Kami akan mencari tahu kapan kita turun." Setelah mengatakan itu, dia pergi. Steve tidak pernah membayangkan bahwa ayah dan anak Hawkins akan berada di tangan Charlie. Dan dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia segera mengikuti langkah Charlie dan berjalan. Setelah turun ke bawah tanah, Steve menemukan bahwa tempat ini ternyata adalah miniatur penjara. Di depannya terdapat koridor panjang. Dan di kedua koridor terdapat ruangan-ruangan yang ditutup dengan dinding beton bertulang dan jeruji besi. Tidak ada dinding di sisi setiap ruangan yang menghadap koridor, melainkan pagar besi yang memungkinkan melihat segala sesuatu di dalamnya secara sekilas. Bahkan kamar mandi sederhana di dalamnya hanya memiliki tembok rendah setinggi 1 meter. Dan kepala orang di dalam toilet terkadang juga akan terlihat. Meskipun tempat ini sepenuhnya berada di bawah tanah, namun udara, suhu dan kelembapan di dalamnya tidak berbeda dengan yang di atas. Charlie mengira akan ada bau aneh saat dia turun. Tapi dia tidak menyangka akan merasakan ketidaknyamanan yang sama sekali. Albert di samping dengan cepat menjelaskan, "Tuan Wade, kami memasang sistem udara segar ketika kami membangun tempat ini. Udara di dalam sini dapat bersirkulasi 2 kali dalam 1 jam. Dan juga dilengkapi dengan dehumidifikasi sentral. Bahkan di bawah tanah, tidak akan terasa lembab. Apalagi saya juga memasang AC sentral yang hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Sangat nyaman." Setelah itu, dia sengaja melirik ke arah Steve dan berkata sambil tersenyum,
Apa kata orang tua ini? Orang Amerika paling suka mengatakan kemanusiaan. Apa itu? Steve dengan santai berkata, kemanusiaan. Ya, ya, Albert berkata sambil tersenyum. Kami sangat berperi kemanusiaan di sini. Setelah itu, dia mendorong ke Charlie dan berkata dengan suara rendah, Tuan Wade, saya biasanya tidak menyalakan udara segar, AC, dan lainnya di sini. Saya hanya tidak ingin para bajingan itu merasa terlalu nyaman. Ini karena Anda bilang begitu datang kemarin. Dan saya baru menyalakannya kemarin. Saya meminta Jiro untuk membukanya terlebih dahulu. Dan saya akan meminta Jiro untuk menutupnya setelah Anda pergi. Charlie mengangguk dan tersenyum. Dan memuji, ini kamu. Albert, kamu memang luar biasa. Albert tersenyum dan menamparkan nepuk jaketnya lagi. Di dadanya. Dia berbisik. Tuan Wade, saya juga membawa peralatan kaligrafi manusia. Selama Anda mengucapkan kata pun, bahkan anggota keluarga Rothschild, saya berani menaruh beberapa kata di dahi. Charlie tersenyum dan berkata, tidak perlu untuk ini. Tidak ada darah hari ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berkata kepada Jiro, Jiro, bawa kami untuk bertemu ayah dan anak itu. Oke, Jiro pergi ke sana dengan rajin. Dia berjalan ke depan dan berhenti di depan sel ketiga. Dia berbalik dan berkata, Tuan Wade, mereka ada di sini. Saat dia berbicara, Charlie sudah tiba. Ketika Walter melihat Charlie dari kasur rumah sakit, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak bisa menahan rasa cemas. Dan ayahnya juga sama gugupnya. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang akan dilakukan Charlie ketika dia tiba-tiba datang setelah sekian lama. Pada saat ini, Steve Rothschild juga tiba. Dia memandangi ayah dan anak yang berantakan di dalam sel, dan sedikit tertegun sejenak. Faktanya, dia tidak mengenal ayah dan anak tersebut, bahkan tidak memiliki kesan apapun terhadap keduanya. Bagaimanapun, keluarga Rothschild memiliki terlalu banyak kerabat, dan anggota keluarga utama seperti Steve sendiri yang memandang rendah mereka. Sehingga dirinya tidak banyak berinteraksi dengan mereka. Meski sudah melihat informasi dan foto ayah dan anak tersebut sebelum datang. Namun ketika melihat ayah dan anak yang sudah lama berdiri di hadapannya, tidak ada pun yang keluar sekaligus. Namun, dia tidak mengenali ayah dan anak tersebut. Namun ayah Walter mengenalinya. Wajar jika seorang majikan tidak mengenali budaknya. Tapi budak mana yang tidak menyimpan lokomotif di dalam hatinya? Saat dia mengenali Steve, dia terkejut pada awalnya seperti disambar petir. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar, berpikir bahwa Steve ada di sini untuk menyelamatkan dia dan putranya. Dia langsung merasakan cahaya dan harapan yang kuat di dalam hatinya. Dalam situasi putus asa, dia dan menantikan bintang dan bulan. Berharap keluarga Rothschild akan mengirim seseorang untuk menyelamatkan mereka. Sekarang, saatnya menyambut sang penolong. Jadi dia berlutut di tanah dengan letupan yang sangat bersemangat. Memandang Steve. Dan dengan menangis air mata. Tuan Rothschild, Anda akhirnya datang untuk menyelamatkan kami. Tolong buatkan keputusan untuk kami. Ayah dan anak. Buat bajingan bernama Charlie Wade ini dalam masalah. Steve dikejutkan oleh lelaki tua jorok di depannya dengan janggut jorok dan rambut beruban. Ketika dia mendengar bahwa pihak lain mengenalinya sebagai anggota keluarga Rothschild, dia tanpa sadar bertanya kepadanya, apakah kamu mengenal saya? Ayah Walter menangis dan berkata, ya, tentu saja saya mengenal Anda. Anda adalah patriark, putra sulung Howard Rothschild. Nama Anda Steve Rothschild. Saya kerabat jauh Anda. Nama saya Steve Hawkins. Dan saya kepala keluarga Hawkins. Sama seperti Anda. Nama saya Steve juga. Tolong selamatkan aku dan anakku. Setelah mendengar ini, Steve mengamati pria yang menangis di depannya dan pria yang menangis dan berjuang di kasur rumah sakit. Melihat pria sakit yang ingin duduk, dia benar-benar ketakutan. Meski kali ini dia diperintahkan untuk mencari ayah dan anak tersebut, dia tidak pernah berpikir akan menemukan mereka di hari pertama dia tiba di Aurus Hill. Yang lebih mengejutkannya adalah ayah dan anak itu sebenarnya ada di tangan Charlie. Dan dia disiksa dengan sangat mengantuk. Dia dengan cepat berbalik dan bertanya pada Charlie. Tuan Wade, apa yang terjadi? Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang terjadi?
Anda ingin bertanya apa? Steve berkata buru-buru. Mengapa mereka berdua ada di sini? Mereka adalah orang-orang yang saya temukan di Aurus Hill kali ini. Oh, Charlie tersenyum dan berkata, jadi kalian adalah saudara. Ayo, Jiro, buka pintunya dan biarkan kerabat mereka bersatu kembali. Jiro berkata dengan rajin. Baiklah, Tuan Wade. Saya akan membuka pintunya sekarang. Setelah itu, dia mengeluarkan seikat kunci dari sakunya dan mengambil salah satunya. Lalu membuka pintu besi. Di dalam, ayah tua Walter melihat pintu besi terbuka dan berlutut di depan Steve hampir tanpa berpikir. Dia menangis dan berkata, Tuan, jika kita berbicara tentang hubungan darah, saya dapat dianggap sebagai sepupu jauh Anda. Mohon segera datang. Demi kerabat, kamu harus membawa aku dan putraku kembali ke Amerika, apapun yang terjadi. Dan jika kamu meninggalkan kami di sini, kami, ayah dan anak, akan segera mati. Steve dengan cepat berbalik dan berkata kepada Charlie. Charlie, Tuan, itu, keduanya adalah orang yang saya cari kali ini. Charlie mengangkat bahu dan berkata dengan nada dingin. Selamat. Sekarang Anda telah menemukan mereka setelah tiba di Aurus Hill kali ini. Dikatakan bahwa tujuan telah tercapai dan pahala telah selesai. Ini akan menjadi malam Heaven Spring ini. Albert akan menyiapkan meja untuk Anda rayakan. Steve segera memohon. Tuan Wade, kedua orang ini adalah kerabat keluarga Rothschild. Saya datang ke sini kali ini untuk menemukan mereka dan membawa mereka kembali. Saya harap Anda bisa menjadi bangsawan dan biarkan mereka mengikuti saya. Charlie berkata sambil tersenyum. Steve, kamu bahkan belum tahu mengapa aku mengunci mereka di sini. Namun kamu dengan berani memintaku untuk mengeluarkan mereka. Mengapa kamu begitu yakin bahwa aku, Charlie, tidak berani membiarkan mereka pergi? Melihat Charlie sedikit marah, Steve dengan cepat berkata dengan nada memohon. Tuan Wade, saya jelas tidak bermaksud demikian. Saya sangat ingin menyelamatkan orang sekarang, tetapi saya tidak mengerti dengan jelas. Saya tidak tahu apakah mereka berdua adalah penjahat. Apa salah mereka hingga Anda mengunci mereka di sini? Charlie memandang Steve Hawkins yang sedang berlutut di tanah, lalu menunjuk Steve Rothschild di sebelahnya, dan berkata dengan tenang, Ayo, kamu juga dipanggil Steve, dan dia juga dipanggil Steve. Datang dan beritahu Steve ini hal-hal baik apa yang telah kamu dan putramu lakukan. Setelah mengatakan itu, Charlie menenangkannya dengan suara dingin. Pasti kamu harus menceritakan semua yang anakmu lakukan. Kalau tidak, aku akan mengira makan makanan anjing selama sebulan. Steve Hawkins dengan cepat berkata, Tuan, masalah seperti ini, anakku. Dia bingung sejenak. Lalu Steve Hawkins menjelaskan bagaimana Walter jatuh cinta pada Doris dan M. Grant Group di belakang Doris. Bagaimana dia meracuni ayah Doris, meninggalkan ayahnya dengan gagal ginjal dan pernafasan. Dan bagaimana dia menggunakan sumber ginjal untuk memaksa Doris menyerah. Prosesnya dijelaskan secara rinci, karena Charlie ada di sisinya. Dia tidak berani menyembunyikan atau menutupi sama sekali. Setelah dia selesai mengatakan ini, Charlie di samping mencibir. Kamu benar-benar pria jalang yang tidak tahu malu. Kamu sendiri telah menjelaskan dengan sangat jelas tentang serangkaian perilaku tercela putramu. Tindakan yang disengaja dan disengaja di sini semuanya terkait satu sama lain. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia melakukannya dengan sengaja dan bahkan merencanakannya sejak lama. Anda pertama kali menjuluki putra Anda karena kebingungan sementara. Apakah ini kebingungan sementara? Apakah ini setidaknya menimbulkan masalah? Hati Steve Hawkins terkejut. Dan dia segera mengubah kata-katanya. Tuan Wade benar. Saya menggunakan kata-kata yang salah. Anakku memang bajingan. Dia sudah merencanakan semua ini sejak lama. Setelah mengatakan itu, dia segera berkata, Tuan Wade, jangan khawatir. Kami sangat bersedia meminta maaf kepada Doris dan keluarganya serta memberikan kompensasi finansial. Kami hanya meminta Anda memberi kami kesempatan. Dan kami akan mendapatkan pengampunan mereka. Charlie dengan sinis berkata, saya menemukan bahwa Anda sangat artistik dalam pidato Anda. Apapun yang Anda katakan dari mulut Anda bisa terdengar tinggi. Dengan apa yang baru saja Anda katakan, ingin mengungkapkan bahwa masalah ini hanya antara Anda dan Doris dan keluarganya, dan tidak ada yang terselesaikan dengan saya.
Apa selama Anda bisa mendapatkan pengampunan dari Doris dan keluarganya, masalah ini harus dikesampingkan. Steve Hawkins benar-benar berpikir demikian. Tapi dia tidak akan pernah berani mengakuinya di depan umum. Jadi dia hanya bisa berkata dengan ekspresi sedih, Tuan Wade, Anda telah salah paham. Itu tidak berarti bahwa itu tidak ada secara keseluruhan dengan Anda. Saya hanya berharap saya dapat memiliki kesempatan untuk meminta maaf kepada Doris dan ayahnya, dan menggunakan tindakan praktis untuk mendapatkan maaf mereka. Charlie memandang Steve Rothschild di samping dan berkata dengan tenang, dengar, kamu bisa menyalahkanku karena memperlakukanmu dengan cara yang salah. Kalian semua brengsek. Lihat cara dia berbicara. Apakah kami mirip denganmu? Setelah mendengar apa yang terjadi, hati Steve sudah tenggelam. Sekarang dia melihat ayah Walter masih tidak tahu apakah harus hidup atau mati dan sedang membicarakan sesuatu. Dia tahu bahwa sangat mustahil untuk membawa orang ini pergi. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Charlie, dia sangat menyadari perilaku Charlie. Selama dirinya punya niat untuk memprovokasi dia, dia tidak akan melepaskannya. Apalagi benar-benar memprovokasi dia. Bahwa Walter berani mengganggu anak buah Charlie, menurut karakter Charlie, merupakan keajaiban Walter tidak terbunuh. Sementara dia bersumpah, Steve Hawkins berlutut dan menangis dan memohon, Tuan, tolong katakan sesuatu. Tuan, saya dan anak saya mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi di sini sepanjang waktu. Tolong, demi kekerabatan kita, selamatkan kami dari sini. Apapun yang terjadi. Anakku memang melakukan kesalahan. Tetapi ketika dia melakukan kesalahan, dia seharusnya diserahkan kepada polisi daripada ginjalnya dirusak dan jalani kehidupan yang gelap di sini. Steve Rothschild memandang pada pria obsesif di depannya dan sangat marah. Dia mengutuk dalam hatinya. Sial, anakmu telah melakukan hal yang begitu kotor. Kamu masih tanpa malu-malu memintaku untuk menyelamatkanmu. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Kalau aku meminta Charlie untuk memohon belas kasihan, kurasa Charlie akan membenciku di dalam hatinya. Pada saat ini, Walter yang berada di ranjang rumah sakit juga berjuang untuk turun dari tempat tidur. Lalu dia perlahan merangkak menuju pintu seperti seekor anjing yang sakit setengah mati. Menangis dan memohon, Tuan, tolong selamatkan kami. Tolong. Ayah Walter bertemu Steve. Ekspresinya tidak yakin dan dia tidak mengungkapkan posisinya. Dia memeluk kakinya dan menangis. Steve, tolong katakan sesuatu. Kita adalah saudara, lebih kental dari darah. Nyawa kami, ayah dan anak, bergantung padamu. Melihat situasi ini, Steve Rothschild kehilangan kesabarannya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan langsung wajah ayah Walter. Dan mengumpat dengan marah. Dasar bajingan-bajingan. Apa identitasmu? Apakah kamu pantas dipanggil dengan nama yang sama denganku? Ayah Walter terpana dengan Steve. Dia menutupi wajahnya. Menatap Steve dengan kaget dan sedih. Dan terisak. Tapi aku lebih tua darimu. Akulah yang diberi nama Steve lebih dulu. Alih-alih menenangkan diri, Steve malah menamparnya lagi dengan marah dan mengumpat dengan marah. Mengapa ayah bajinganmu tidak mengganti namamu setelah dia mengetahui bahwa aku juga memanggil Steve? Siapa yang akan melakukan hal berikut? Beraninya kamu. Kedua sisi wajah ayah Walter bengkak. Dan dia merasa sangat sedih. Dia menangis dan berkata, Tuan, sekarang bukan waktunya menyalahkan saya karena memiliki nama yang sama dengan Anda. Anda harus menemukan cara untuk menyelamatkan kami, ayah dan anak. Menyelamatkanmu. Steve tertawa marah padanya. Menunjuk ke sini dan mengumpat dengan marah. Putramu melakukan kejahatan seperti itu. Dan kamu masih ingin aku menyelamatkanmu. Kuharap aku bisa membunuhmu dengan rasanya sendiri. Ya, beri aku penjelasan. Steve tidak bermaksud demikian karena marah. Baginya, hanya ada dua pilihan untuk menyelesaikan atau tidak menyelesaikan misinya di Aurus Hill. Jika orang yang masih hidup ditemukan dan dihidupkan kembali, hal ini tercapai. Jika orang mati ditemukan dan jenazahnya dibawa kembali, maka selesai juga. Jika orang yang masih hidup ditemukan tetapi tidak dapat dibawa kembali, maka hal itu belum selesai. Dan dia tahu betul bahwa Charlie tidak akan pernah membiarkan dia menghidupkan keduanya kembali. Jika dia ingin menyelesaikan misinya sekarang,
Solusi terbaik adalah membunuh mereka secara langsung dan kemudian mengangkut mayatnya kembali ke Amerika Serikat. Semua orang sudah mati, dan Charlie pasti tidak akan menyimpan mayatnya lagi. Oleh karena itu, jika Charlie setuju, dia lebih suka mengambil tindakan sendiri dan membunuh kedua bajingan ini. Dengan cara ini, tugas dapat diselesaikan tanpa menyinggung Charlie. Memikirkan hal ini, dia menjadi kejam dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, ayah dan anak ini bersalah atas begitu banyak kejahatan. Mengapa Anda tidak menyerahkannya kepada saya? Saya akan menyuruh orang-orang saya membunuh mereka secara langsung." Ketika Walter dan putranya mendengar ini, mereka langsung ketakutan. Mereka awalnya berharap Steve akan menyelamatkan mereka. Mereka tidak pernah menyangka Steve akan membunuh mereka. Akan lebih baik jika kerabat ini tidak datang. Charlie memandang Steve sambil tersenyum saat ini dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu serius? Mereka berdua adalah kerabatmu. Seperti kata pepatah, darah lebih kental dari udara. Ketika kamu berada di Heaven Spring, kamu juga mengatakan siapapun yang menyinggung keluarga Rothschild harus membayar dengan darah. Sekarang mengapa Anda ingin menyerang kerabat Anda sendiri?" Steve menyelesaikan gigi tanpa ragu-ragu dan berkata, "Tuan Wade, keluarga Rothschild bukanlah tipe orang idiot yang tidak tahu benar dan salah. Ketika saya mengatakan hutang darah, darah harus dibayar. Itu dengan premis bahwa keluarga Rothschild tidak melakukan kesalahan apapun. Saya telah melakukan kesalahan. Apalagi dua bajingan dari dua keluarga agunan. Bahkan jika saya adalah saudara sedarah keluarga Rothschild, saya akan tetap membunuh mereka." Ayah Walter mengumpat dengan marah. "Steve, kamu bajingan. Kami berharap kamu datang untuk menyelamatkan kami. Kamu justru mencoba membunuh kami. Apa kamu masih manusia sialan?" Steve menendang jauh-jauh ayah Walter dan mengumpat dengan marah. "Sialan. Kamu seharusnya merasa beruntung karena ini adalah China dan bukan Amerika Serikat. Kalau tidak, aku akan membunuhmu bajingan dengan satu tembakan. Dan anak nakalmu itu." Setelah itu, Steve berkata kepada Charlie dengan sangat serius, "Tuan Wade, tolong beri saya kesempatan. Beri saya senjata. Dan saya akan membunuh dua sampah ini sekarang juga." Walter dan putranya sangat ketakutan. Walter, yang sedang tergeletak di lantai, memohon dengan getir, "Tuan Wade, tolong selamatkan hidup kami. Tuan Wade." Ayah Walter juga bangkit lagi, bersandar ke arah Charlie sambil berlutut. Dia berkata sambil menangis, "Tuan Wade, Anda tidak boleh tersihir oleh bajingan Steve ini. Jika Anda membiarkan dia membunuh kami, Anda pasti akan menanggung akibatnya. Jika kamu menyebabkan masalah yang tidak perlu, anggap saja apa yang terjadi hari ini tidak terjadi. Dan biarkan kami, ayah dan anak, terus dipenjara di sini." Charlie tampak geli beberapa saat dan berkata kepada Steve, "Jika kamu ingin membunuh mereka berdua, aku tidak akan menghentikanmu. Tetapi kamu tidak dapat membawa mayatnya kembali ke Amerika Serikat." "Mengapa?" Steve berkata cepat. "Biarkan saya membunuh mereka berdua dan serahkan mayatnya kepada saya. Saya dapat mengangkut jenazahnya kembali ke Amerika Serikat. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun." Charlie menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, "Tolong gunakan otakmu, Steve. Mereka sudah lama hilang. Jika kamu membunuh mereka sekarang dan mengangkut mayatnya kembali, apakah kamu yakin keluarga mereka tidak akan meminta dokter forensik untuk membedah mayatnya dan menjelaskan penyebab kematiannya? Jika diketahui orang tersebut meninggal dalam beberapa hari, dan waktunya bertepatan dengan saat kamu datang ke Aurus Hill, ayahmu akan bertanya mengapa mereka meninggal tepat setelah kamu tiba di Aurus Hill. Bagaimana kamu akan menjelaskan hal ini kepada ayahmu?" Steve juga menyadari bahwa jika dia membunuh mereka, waktu kematiannya memang merupakan masalah yang pelik. Jadi dia bertanya, "Tuan Wade, menurut Anda, apa cara terbaik untuk membunuh mereka?" Ayah Walter pingsan, menangis dan memarahi. "Steve, ada apa denganmu? Tak satu pun dari kami, ayah dan anak, yang pernah memprovokasimu. Bahkan jika kamu tidak menyelamatkan kami, kamu tidak akan menyelamatkan kami menyebabkan kami mati. Apa yang kamu rencanakan?" Steve kehilangan kata-kata. Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Tidak peduli seberapa tebal kulitnya, dia tidak bisa merahasiakannya.
Tetapi ketika dia menghindari pandangan orang lain dan tetap diam, Charlie di samping mencibir dan berkata kepada ayah dan putranya, alasan dia datang ke Aurus Hill adalah untuk menemukan keberadaanmu di bawah perintah keluarga dan membawamu kembali hidup atau mati. Jika kalian tidak mati, bagaimana dia bisa kembali menjalankan misi? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.